Nama Mbok Rondo. Aku bekerja hanya sebagai pencari kayu di hutan. Sudah lama sekali aku ingin mempunyai seorang anak, tapi aku hanya seorang janda miskin. Mana bisa aku mendapatkan anak? Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, aku duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, hidupku agak ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar, seperti ada gempa bumi. Di depanku muncul raksasa bertubuh besar, dan wajahnya menyeramkan. Aku takut melihatnya. Hai, Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Benarkah? Benar. Tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Karena anak itu akan kujadikan santapanku. Karena begitu inginnya aku punya anak, maka aku tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. Baiklah, aku tidak keberatan. Kemudian, raksasa itu memberi benih biji mentimun kepadaku. Aku segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. 2 minggu kemudian, tanaman itu sudah berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Aku memetik buah yang paling besar itu. Aku mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu, aku membukanya dengan hati-hati. Astaga, ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Aku sangat gembira. Aku menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berlalu. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Aku sangat menyayangi Timun Emas. Pagi itu sangat cerah. Aku dan Timun Emas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bum, bum, bumi bergetar, lalu disusul suara tawa menggelegar. Wah, celaka. Tiba-tiba aku teringat akan janjinya. Cepat-cepat aku menyuruh Timun Emas bersembunyi di kolong tempat tidur. Hai, Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji. Lalu aku keluar menemuinya. Aku tahu, kedatanganmu kemari untuk mengambil Timun Emas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau Timun Emas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Benar juga. Baiklah. 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau kau berbohong, kamu akan kutelan mentah-mentah. Wah, ha. Lalu raksasa itu pergi meninggalkan rumahku. Aku menghela napas lega. Kemudian, aku menghampiri anakku yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. Anakku, keluarlah. Raksasa itu sudah pergi. Aku tadi mendengar percakapan ibu dengan raksasa itu. Rupanya raksasa itu menginginkan aku. Benar, anakku. Tapi, ibu tidak rela kamu menjadi santapan raksasa itu. 2 tahun kemudian, Timun Emas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning langsat. Tapi aku cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Pada suatu malam, ketika aku sedang tidur, aku mendengar suara gaib dalam mimpiku. Hai, Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul. Esok harinya, aku pergi ke Bukit Gandul. Di sana aku bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bingkisan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Aku menerimanya dengan rasa heran. Sang pertapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, aku menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Emas. Anakku, mulai saat ini, kamu tidak perlu cemas. Kamu tak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Allah menyelamatkanmu. Ketika aku sedang menjahit baju untuk Timun Emas, tiba-tiba bumi berguncang pertanda raksasa datang. Ho. Mana Timun Emas? Ayo, cepat serahkan anak itu padaku. Aku sudah sangat lapar. Baiklah, akan kubawa Timun Emas keluar. Aku segera masuk ke rumah. Lalu aku mengambil bungkusan pemberian sang pertapa. Kemudian kuberikan kepada Timun Emas. Anakku,
bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Baiklah, Ibu. Embok Rondo, mana timun emas? Maafkan aku, raksasa. Timun emas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat timun emas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa langsung mengejar timun emas. Walau lari ke ujung dunia pun, aku pasti dapat mengejarmu. Karena terus-menerus berlari, aku mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, aku teringat akan bungkusan pemberian sang pertapa. Lalu dengan cepat aku menaburkan biji mentimun pemberian sang pertapa di sekitarku. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Lalu raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Dengan rakus raksasa segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun yang tersisa. Ha. Buah mentimun ini dapat menambah tenagaku. Aku akan segera menangkapmu, timun emas. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejarku. Pada saat itu juga, aku membuka bungkusan yang lainnya dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Raksasa itu pantang menyerah, dan raksasa itu berhasil melewati hutan bambu, lalu kembali mengejarku. Hai, timun emas. Jangan harap kamu bisa lolos dariku. Dengan sigap, aku melompat ke samping dan berkelit menghindar. Oh, hampir saja aku tertangkap. Nafasku pun mulai terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhku. Aku ingat pada bungkusan pemberian pertapa yang tinggal 2 itu. Isinya adalah garam dan terasi. Aku segera membuka tali pengikat bungkusan garam, lalu garam itu aku taburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut. Tapi, berkat kesaktiannya, raksasa berhasil berenang ke tepi. Lalu raksasa itu kembali mengejarku. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa itu semakin memuncak. Bocah kurang ajar. Kalau tertangkap, akan kutelan kau hidup-hidup. Aku semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi, aku tidak putus asa. Aku terus berlari, meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejarku. Aku melemparkan isi bungkusan yang terakhir, yaitu terasi. Terasi itu langsung aku lemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, raksasa itu berusaha menyelamatkan diri. Raksasa itu meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar lumpur. Timun emas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan mengejarmu dan memakanmu. Tapi lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Kini aku bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Lalu aku segera berjalan ke arah rumahku. Di kejauhan nampak ibuku sedang berlari ke arahku. Syukurlah anakku, kamu selamat, nak. Ternyata Allah masih melindungimu. Aku senang karena timun emas masih hidup dan raksasa jahat itu sudah mati. Karena akhirnya aku bisa hidup dan melihat timun emas tumbuh dewasa, menikah, mempunyai anak hingga tua nanti. Lalu Mbok Rondo dan timun emas pun hidup bahagia dan damai.